ada beberapa yang dirugikan. Tapi kalau nggak diatur, yang sini rugi juga. Nah, tugasnya pemerintah bagaimana menyeimbangkan antara supply dan demand. Jadi kira-kira mekanismenya seperti itu supaya kita cepat aja. Jadi biar diskusinya juga lebih lama. Nah, pengaturannya itu ada dua. Pertama IP, importer produsen. Jadi yang boleh impor itu hanya industri, karena barang itu menjadi bahan baku industrinya. Misalnya pabrik garment, oh berarti dia boleh impor tekstilnya. Tetapi yang dagang nggak boleh, karena akan mengganggu industri tekstil dalam negeri. Makanya banyak dulu industri tekstil di Jawa Barat yang belum pikar, karena waktu itu belum ada pengaturan. Sekarang ada pengaturan. Misalnya Mas Bram pengen kreatifnya tadi pakai kaos yang sebagai pengganti triplek. Kalau di dalam negeri tidak ada bahannya itu, makanya Mas Bram bisa mengajukan impor sebagai importer produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mendukung industrinya, tapi nggak boleh dijual. Dalam artian begitu impor tekstil gelondongan dijual, bukan, tapi tekstil itu harus menjadi bagian dari produknya. Setelah jadi satu kesatuan dengan produknya itu boleh dijual. Mekanisme berikutnya yaitu importer terdaftar. Kalau importer terdaftar itu dagang boleh impor, tetapi harus mendapat pengakuan. Selain API itu dia harus mempunyai pengakuan sebagai IT. Nah, misalnya salah satu contohnya IT elektronika, barang elektronika itu diatur. Jadi ketika dia masuk itu harus diverifikasi dulu, benar nggak barangnya itu masih berfungsi, benar nggak jumlahnya. Karena jujur aja banyak sekali importer di kita itu yang karena Spanyol kemarin juara Piala Dunia, maka importernya juga paling suka Spanyol itu Spanyol gitu. Jadi di manifestnya cuma 5, begitu masuk 10 gaji selipin. Nah, itu makanya kita pemerintah di era Bumar ini bikin kebijakan dengan di bawah Menko Perekonomian, itu namanya NSW, National Single Window, itu untuk mensinkronkan agar dokumen dari Departemen Perdagangan dengan Bea Cukai dan lain sebagainya itu bisa lebih cepat melalui Kinatrade, melalui website. Terus berikutnya, yang tadi yang ketentuan bidang umum saya sampaikan tadi, API, barang harus baru, coret. Nah, impor tanpa API dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh Menteri. Misalnya tadi yang ekonomi menengah bawah nggak bisa ngurus API, boleh impor tanpa API, tapi cuma sekali. Habis itu akan dibimbing ini ternyata sebenarnya bisa. Kadang-kadang kan orang udah impor karena nggak tahu dia impor duluan, sampai dia juga ditahan. Lalu kita kasih penjelasan. Bisa juga misalnya sebagai pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan alat-alat untuk syuting misalnya, itu bisa juga impor tanpa API, sifatnya sementara. Itu nggak perlu diverifikasi, nggak perlu punya API, hanya garansi ke Bea Cukai biaya masuknya. Jadi nanti dia bebas. Jadi dia hanya borong saja, nanti begitu barangnya selesai dipulangin, uangnya dikembalikan. Nah, itu sudah dilakukan ketika kemarin di Bali Julia Robert bikin film di sana. Itu semua peralatannya diimpor secara sementara, semua dibebaskan biaya masuknya. Begitu selesai dipulangkan. Itu salah satu kemudahan buat teman-teman untuk melakukan ini. Atau misalnya akan melakukan riset penelitian, impor saja barang sifatnya sementara, terus setelah selesai
bisa dipulangkan. Jangka waktunya pun lumayan lama sekali impor sementara. Jadi sekali izin dikasih waktu 1 tahun, dapat diperpanjang selama 2 kali. Jadi totalnya 3 tahun. Jadi kira-kira ilmunya sudah dapat semuanya, baru dipulangi. Berikutnya, nah, jadi kalau tata niaga impor itu ada 3 ya. Pertama bebas. Bebas berarti tidak ada aturan di Kementerian Perdagangan. Tidak ada aturan di Kementerian Perdagangan. Tetapi bisa jadi departemen lain, kementerian lain melakukan pengaturan. Contohnya kulit. Jogja kan ada banyak industri kulit. Di kita bebas, perdagangan nggak ngatur, silakan. Tetapi Menteri Pertanian mengatur bahwa semua barang kulit, sifatnya kulit, harus masuk di karantina lebih dulu. Apakah dia membawa penyakit apa enggak? Kalau ternyata nggak membawa penyakit ya silakan. Nah, itu pengertiannya bebas, di situ bebas di Kementerian Perdagangan, tapi di departemen lain kemungkinan ada aturannya. Terus pelarangan. Kalau jelas pelarangan itu barang-barang yang sifatnya berbahaya, terus merusak lingkungan dan lain sebagainya. Terus berikutnya lagi pengaturan impor, yaitu tadi dengan IP dan IP. Nah, pengelolaan barangnya banyak sekali yang kita atur. Jadi kalau kita bahas satu persatu akan panjang sekali, malah tidak akan kena dengan tujuan teman-teman datang ke sini. Oleh karena itu, saya pikir untuk kebijakan di bidang impor saya cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Wassalamualaikum.